Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dalam melaksanakan pembelajaran kita hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang merupakan suri tauladan bagi kita semua, yang mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Baik anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi hari ini merupakan hari pertama kita dalam belajar bahasa Indonesia. Jadi ibu mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama ibu Arwini Safitri, bisa kalian panggil dengan nama Ibu Wiwi. Kita lanjut. Materi kita hari ini yaitu menyusun teks prosedur. Adapun skema atau peta konsep dalam menyusun sebuah teks prosedur, yaitu yang pertama adalah mengonstruksi informasi dalam teks prosedur yang meliputi menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan dan menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Selanjutnya, langkah yang kedua dalam menyusun prosedur yaitu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan yang meliputi mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan secara lisan dan menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Yang ketiga, menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks prosedur yang meliputi mengungkapkan kembali struktur teks prosedur dan mengungkapkan kembali aspek kebahasaan teks prosedur. Yang terakhir adalah mengembangkan teks prosedur, yaitu menyusun rancangan garis besar suatu prosedur dan mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu yang pertama adalah kalian dapat menunjukkan pernyataan-pernyataan umum dalam melakukan suatu kegiatan. Dan yang kedua adalah kalian dapat menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur dalam melakukan suatu kegiatan. Kegiatan kalian yang pertama adalah menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan. Jadi jika seseorang melakukan sesuatu kegiatan, pastilah harus memperhatikan langkah-langkah dalam mengerjakannya. Jika kita memahami langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan, maka kegiatan yang akan kita lakukan akan berhasil dengan baik. Sebaliknya, jika kita tidak memahami langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan, maka apa yang kita lakukan pasti akan tidak berhasil dengan baik. Perhatikan teks prosedur yang pertama, yaitu cara menghidupkan komputer. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur atau langkah-langkah bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. Berikut cara menghidupkan komputer dengan benar. Perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah buka penutup layar monitor, CPU, keyboard, dan printer. Yang kedua, pastikan saklar yang menyediakan arus listrik terhubungkan dengan kabel power ke stabilizer atau CPU komputer. Yang ketiga, tekan tombol power pada CPU dan tombol power monitor. Yang keempat, komputer akan booting, tunggu proses ini sampai selesai. Dan yang terakhir, setelah selesai proses booting, komputer siap digunakan.
Dalam teks prosedur ini yang termasuk dalam pernyataan umum yaitu cara menghidupkan komputer. Lalu tahapan-tahapannya atau langkah-langkahnya ini mulai dari 1 sampai dengan 5. Jadi itu ya pernyataan umum dan langkah-langkah dalam contoh teks prosedur cara menghidupkan komputer. Selanjutnya, contoh teks prosedur yang kedua, cara mematikan komputer. Silahkan kalian baca ya. Jadi langkah yang pertama, tutup semua program atau aplikasi yang sedang aktif, lalu klik tombol start dengan mouse pada menu desktop. Yang ketiga, klik menu turn off komputer. Pada kotak dialog turn off komputer, klik tombol turn off. Diamkan beberapa saat hingga komputer padam. Tekan tombol off pada monitor untuk memadamkan monitor. Lalu cabut kabel listrik dari jala-jala listrik dan yang terakhir tutup dengan penutup. Ya, jadi pada contoh teks prosedur yang kedua ini yang merupakan yang termasuk pernyataan umum yaitu cara mematikan komputer, lalu langkah-langkahnya yang Ibu telah bacakan tadi mulai dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Selanjutnya, kegiatan yang kedua, menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi, perhatikan contoh ini. Jadi ini merupakan langkah-langkah ketika kita membaca suatu bacaan. Jadi langkah yang pertama adalah pilih buku yang paling disukai dan sesuai kebutuhan. Lalu yang kedua, carilah tempat yang paling nyaman untuk membaca. Hindari gangguan-gangguan di sekitarmu. Yang ketiga, bertanyalah tentang hal-hal yang kurang kamu pahami dalam bacaan tersebut. Yang keempat, ketika membaca, usahakan untuk tidak mengulang kalimat yang baru saja dibaca karena akan mengurangi kecepatan membacamu. Yang kelima, diskusikanlah buku yang kamu baca dengan teman atau gurumu. Yang keenam, simpulkanlah apapun yang baru didapat setelah membaca satu bab. Dan yang terakhir, catat pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam bacaan tersebut. Jadi kegiatan di atas merupakan tahapan-tahapan atau prosedur dalam membaca sebuah buku. Ya, jadi Ibu sudah jelaskan yang mana yang termasuk dalam pernyataan umum dalam suatu teks prosedur dan yang mana yang merupakan tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam melakukan sebuah kegiatan dalam teks prosedur. Selanjutnya, tugas kalian hari ini yaitu bacalah kembali kedua teks yang berjudul cara menghidupkan komputer dan cara mematikan komputer yang Ibu telah bacakan tadi. Lalu manakah bagian-bagian yang termasuk ke dalam pernyataan umum dan tahapan-tahapan atau langkah-langkah melakukan suatu kegiatan dalam teks tersebut. Ya, jadi kalian tulis di buku tulis. Selanjutnya yang kedua, carilah bacaan atau buku, boleh cari di internet, perintah dalam melakukan suatu kegiatan, lalu catatlah langkah-langkahnya. Kemudian simpulkan yang mana yang termasuk pernyataan umum dan yang mana yang merupakan tahapan-tahapan dalam atau langkah-langkah dalam teks prosedur yang kalian cari di buku maupun di internet. Jadi itulah tadi penjelasan materi kita hari ini mengenai mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini dapat kalian pahami dengan baik dan tugas yang Ibu berikan dapat kalian selesaikan dengan baik pula. Jadi tugas hari ini dapat kalian kirim melalui Google Classroom.
Demikian materi kita hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.